Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 ya. Hari ini yang kita akan bahas, tokoh yang akan kita bahas adalah Erich Fromm dengan nama teori yang terkenal adalah Humanistic Psychoanalysis atau psikoanalitik humanistik gitu ya. Nah, kita langsung mulai dari ini ya. Langsung mulai. Nah, ini adalah quote-nya dia. Kalimat yang dia pakai sebagai kalimat bijak gitu ya. Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence. Jadi cinta itu adalah salah satu jawaban yang memuaskan dan yang paling normal untuk menjawab permasalahan eksistensi manusia. Nah, kenapa kok dia bisa punya pandangan seperti ini? Kita lihat teorinya ya. Oke, kita ada subtopiknya, ada 10. Kita mulai dari biografi, kita mulai dari asumsi dasar, human dilemma, human needs, the burden of freedom, positive freedom, character orientation, personality disorder, psikoterapi, sama kritik. Oke, ada 10 bertahan ya. Kita mulai dari biografinya. Kita lihat kalau dia lahir di tahun 1900, 23 Maret, dan tumbuh dari keluarga Yahudi dan neurotik, ini menurut si Fromm sendiri. Dan Fromm juga tumbuh dari keluarga Yahudi ortodoks tradisional dan dunia modern kapitalis. Jadi dia ini sebenarnya berkembang atau hidup saat ada perang dunia juga, gitu ya. Rasa ingin tahu yang terbesar itu adalah kenapa kok bisa terjadi perang? Menurut Fromm ini kenapa terjadi perang? Kenapa kok negara-negara yang sedang berperang ini tidak bisa berdamai? Kenapa dari orang negara A dengan negara yang satunya tidak boleh memiliki hubungan yang baik? Kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya Fromm. Nah, ada momen penting lagi yang di saat dia usia 12 tahun, dia heran akan peristiwa kematian seorang artis muda cantik, gitu ya. Artis muda ini bunuh diri ketika sang ayahnya aktris ini juga meninggal. Jadi selang beberapa waktu setelah ayahnya meninggal, ayahnya si aktris ini meninggal, aktris ini ikut dalam arti dia tidak bisa hidup tanpa ayahnya sehingga dia memilih untuk bunuh diri. Nah, yang menjadi pertanyaan oleh Fromm adalah kenapa dia memilih untuk bunuh diri padahal dia berbakat, dia cantik. Kenapa seperti itu? Apa yang membuat dia, si aktris ini, memilih untuk mengakhiri hidupnya? Nah, itu peristiwa yang juga mempengaruhi teorinya Fromm. Nah, tadi yang saya ceritakan tentang perang, itu terjadi saat usia dia 14 tahun. Perang Dunia Pertama. Kenapa orang-orang yang rasional dan suka damai tiba-tiba menjadi sangat nasionalis, ideologis, dan menjadi membunuh dan siap mati? Itu juga menjadi pertanyaan bagi Fromm. Kok rela seperti itu? Usia 22 sampai 25 tahun dia sudah meraih gelar PhD dalam sosiologi. Masih muda sih, ya. Oke. Nah, kita lihat dulu asumsi dasarnya sebenarnya. Dia ini mendapat beberapa pengaruh dari yang pertama dari Freud, muridnya Freud. Jadi dia sudah dapat pelatihan psikoanalisis dari muridnya Freud. Kemudian yang kedua dia dapat pengaruh juga dari Karl Marx sama Karen Horney. Jadi kalau kalian nanti lihat ada beberapa teori yang kurang lebih mirip dengan Freud dan kurang lebih mirip dengan Karen Horney. Nah, yang penting juga karena dia ada pengaruh dari Karen Horney dan Freud, kalau kalian lihat dasar psikoanalisis dengan dia itu menggunakan sosiokultural, sejarah, ekonomi, dan struktur kelas. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat tentang kepribadian manusia, menurut Fromm itu melibatkan ini semua, aspek ini semua. Ingat kalau Freud kita melibatkan hanya masalah si individu itu saja dan masa lalunya.
Karen Horney ada masalah sosialnya. Jadi ada aspek sosialnya di situ yang mempengaruhi kepribadian individu. Nah, tapi kalau Eric Fromm, dia melibatkan sosiokultural, sejarah, ekonomi, dan struktur kelas. Oke. Nah, ini adalah satu rangkuman dari psikoanalisis humanistik miliknya Freud. Terpisahnya manusia dari alam telah menghasilkan perasaan kesepian dan keterasingan dan kondisi kecemasan dasar. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini banyak sekali pengaruh dari Karen Horney. Ada perasaan kesepian, ada keterasingan, dan kondisi kecemasan dasar. Tapi, kenapa manusia memiliki kesepian, keterasingan, dan kecemasan dasar ini? Bukan semata-mata karena kasih sayang orang tua. Beda dengan Karen Horney kan, itu Karen Horney mengatakan bahwa itu kasih sayang orang tua yang menghasilkan ini perasaan-perasaan seperti ini. Tapi kalau menurut Eric Fromm, bukan itu sebenarnya, karena ada masalah. Kenapa muncul 3 permasalahan ini? Perasaan kesepian, keterasingan, dan kecemasan dasar ini karena ada permasalahan manusia atau yang kita sebut nanti human dilemma. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Nah, ini. Kepribadian individu hanya dapat dipahami melalui sejarah manusia itu sendiri. Sejarah manusia itu sendiri. Jadi bukan masa lalu tapi sejarah. Agak karena dia berasal dari sosiologi ya, dari jurusan sosiologi. Oke, kita lihat ini dulu. Manusia terpisah dari evolusi binatang. Dia menggunakan juga ada masukan tentang teori Darwin. Jadi ketika manusia memutuskan untuk sudah menjadi manusia, lebih dari sekedar Homo sapien gitu ya. Dia menjadi terlepas, jadi dia manusia gitu ya. Nah, manusia kehilangan insting binatang ketika dia memutuskan tetap menjadi manusia. Tapi ketika dia kehilangan insting binatang, dia mendapat kompensasi, yaitu ada peningkatan perkembangan otak. Ini kan tidak disadari manusia. Ini yang disebut sejarah tadi. Tidak disadari manusia. Itu terjadi begitu saja. Ada peningkatan dan perkembangan otak, gitu ya. Ketika manusia memiliki otak yang berbeda dengan binatang, otomatis tadi dia kehilangan insting binatang, tapi dia mampu memiliki self-awareness, memiliki kekuatan pikiran, memiliki perencanaan, memiliki cara pandang, memiliki imajinasi, juga memiliki keraguan. Ya. Nah, ini yang mereka dapatkan, kita sebagai manusia, yang kita dapatkan ketika kita lepas dari alam. Lepas dari alam itu artinya lepas dari evolusi binatang. Kita bertumbuh sendiri, bergerak sendiri, gitu ya. Nah, seiring berkembangnya waktu, kalau kita lihat dari sejarah manusia, dunia ini semakin kapitalis. Jadi kapitalismenya semakin berkembang. Ingat, karena kita punya kemampuan self-awareness, kita merasa, kita punya kebebasan. Kita punya kebebasan sendiri untuk menentukan kita mau apa, begitu ya. Tapi di satu sisi, kita juga punya perasaan cemas. Kita punya perasaan terisolasi dan perasaan ketidakmampuan. Jadi ada 2 kubu di mana sebenarnya ada sesuatu yang baik, tapi ada sesuatu juga yang jelek dari kondisi manusia saat ini. Oke. Nah, ini yang kita sebut human dilemma. Manusia punya kebebasan, punya kemampuan bernalar, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Karena dia karena dianggap adalah manusia ketika hidup dalam dunia yang kapitalisme, manusia akan menjadi semakin merasa tersendiri, merasa menyendiri, merasa tidak ada lagi yang menemani, begitu ya. Nah, manusia menjadi semakin sadar ketika dia terpisah dari alam,
membuat manusia memiliki kemampuan bertahan hidup. Betul kan ya? Memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Tapi di satu sisi juga memaksa manusia untuk dapat menyelesaikan masalah manusia. Ini yang tadi dianggap beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Ada permasalahan manusia yang membuat kita sebagai manusia itu menjadi apa ya? Harus terus berusaha untuk menyelesaikan masalah tadi. Kondisinya akan terus berubah, kondisi dunia ini akan terus berubah. Tapi tekanan ya, jadi istilahnya adalah tekanan yang terus berubah. Tapi permasalahan manusia yang paling mendasar ini akan terus ada dalam diri manusia. Ini yang kita sebut eksistensial dikotomis. Eksistensial dikotomis. Dikotomis itu dua ya, selalu dua kubu yang berlawanan. Ada hidup atau mati. Kita punya kemampuan berpikir sehingga kita bernalar. Oh, dengan melihat banyaknya orang mati, kita bisa bernalar. Oh, kita ini pasti mati. Kita punya kesimpulan bahwa manusia itu pasti mati. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini, kita manusia itu sering mengatakan, oh, enggak apa-apa. Nanti setelah mati, kita akan ada kehidupan, yaitu surga. Gitu. Itu eksistensial dikotomis yang pertama. Ya. Kita dipaksa untuk bertahan hidup. Caranya gimana? Tadi kita menyelesaikan masalah dengan mengatakan itu, dengan memiliki keyakinan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Oke. Dikotomis yang kedua, realisasi diri dengan usia pendek, usia hidup yang pendek. Nggak ada ya manusia yang hidupnya ribuan tahun, tidak ada. Kecuali yang di drama-drama, enggak ya, di sinetron gitu ya. Tapi kalau di sini di kenyataan tidak ada, paling banter 100 lebih begitu ya. Nah, manusia sadar bahwa dia itu hidup untuk realisasi diri, aktualisasi diri. Tapi di satu sisi dia juga sadar bahwa untuk mencapai itu usia manusia itu tidak bisa mencapainya. Jadi untuk mencapai tujuan itu, jangka waktunya pendek, karena usia hidup kita pendek. Nah, ini manusia mencoba menyelesaikan masalah ini. Ada ada manusia yang mengatakan bahwa masih berlanjut dengan keyakinan yang tadi ya, ada kehidupan setelah kematian. Jadi menurut dia yang memiliki keyakinan setelah kematian ada kehidupan, dia juga beranggapan bahwa usia pendek itu tidak masalah, nanti bisa dilanjutkan lagi. Untuk mencapai aktualisasi dirinya masih bisa dicapai lagi setelah kematian. Dengan mencapai ke surga tadi. Tapi ada satu sisi juga satu keyakinan yang lain bahwa manusia itu mengklaim bahwa dirinya sudah mencapai. Padahal kalau kita bernalar untuk mencapai aktualisasi diri atau realisasi diri itu tidak semudah itu dan tidak secepat itu. Begitu. Selalu ada perubahan-perubahan terus. Nah, tadi ada satu sisi yang mengatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian, satu sisi yang lain mengatakan bahwa dia sudah mencapai realisasi diri. Untuk menganggap bahwa ini permasalahan ini sudah selesai, ya. Terus eksistensial dikotomis yang ketiga itu adalah antara alone, sendiri, atau tidak mau merasa terangsingkan. Jadi manusia ini juga menyadari manusia itu pasti sendiri. Jelas sendiri. Dia harus berjuang sendiri. Tapi tidak bisa mentoleransi keterasingan atau ketersendiriannya. Dia sendiri, tapi dia masih butuh orang lain. Dalam arti gini, dia sadar bahwa dia adalah individu sendiri. Freedom tadi ya, personal freedom. Dia individu yang sendiri, terpisah. Tapi di satu sisi yang lain, dia masih butuh orang lain untuk
mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu yang menjadi dikotomis atau menjadi permasalahan manusia. Sehingga kadang ada manusia yang menyelesaikan masalah ini ya, sendirian dan keterasingan, dia mencoba untuk bergabung dengan orang lain atau malah lari dari orang lain. Memilih malah mengasingkan diri atau bergabung dengan orang lain. Nanti ini akan kita bahas teknik metode yang menurut Fromm yang akan manusia lakukan, yang baik dan yang buruk, metode yang baik dan yang buruk yang manusia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, gitu ya. Oke, nah human dilemma tadi tidak dapat diselesaikan dengan kebutuhan binatang, jelas karena pakai nalar dan kehidupan sosial, tapi dapat diselesaikan dengan bersatu kembali dengan alam. Yang dimaksud bersatu kembali dengan alam adalah bersatu kembali dengan keadaan di sekitar, tidak merasa tersendiri lagi. Nah, dengan bersatu dengan alam ada kebutuhan yang kita sebut human needs dan existential needs. Dari dilema di atas, hanya dengan human needs atau kebutuhan eksistensial, manusia mampu kembali ke alam. Jadi asumsinya adalah manusia kalau bisa memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan eksistensial, dia akan kembali ke alam. Dengan kata lain, dia menyelesaikan permasalahan manusia. Menyelesaikan permasalahan ini tadi, eksistensial dikotomis. Oke. Perbedaan manusia sehat dan neurotik adalah manusia sehat mencari jawaban terhadap eksistensinya dengan cara memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang tidak sehat, cara yang digunakan untuk mencari jawaban tersebut itu tidaklah produktif atau malah tidak mencari jawabannya. Oke. Kita lihat. Nah, ini. Manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya. Akan mencari jawaban terhadap eksistensinya dengan cara memenuhi kebutuhannya. Ada 5 kebutuhan, ada 5 human needs menurut Erich Fromm. Ya. Yang pertama relatedness, transcendence yang kedua, ketiga rootedness, yang keempat a sense of identity, yang kelima frame of orientation. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu. Relatedness ini adalah dorongan atau kebutuhan untuk bersama dengan orang lain. Ada keterhubungan dengan orang lain. Individu akan meleburkan keterpisahannya ke dalam suatu yang lebih besar dari dirinya dan mendapatkan pengalaman sebuah hubungan identitas dirinya dengan kekuatan kepada apa dia menyatu. Ada 3 hal yang mampu membuat orang berhubungan dengan orang lain. Ada cinta, ada submission, ada power. Oke. Tapi kalau kita lihat, yang produktif hanyalah love. Yang tidak produktif adalah submission atau power. Yang kita maksud produktif atau tidak produktif, ini adalah cara, metode yang baik, positif, sedangkan submission dan power adalah metode yang negatif. Kalau kamu masih ingat Adler, Karen Horney. Nah, ya, Karen Horney. Kamu masih ingat neurotic needs? Nah, ada neurotic needs yang against people. Ada yang submission, jadi berusaha mengatur orang lain. Sedangkan power mendominasi gitu ya, mendominasi orang lain. Kita lihat satu-satu. Individu yang submisif akan mencari partner yang dominan, simbiosis mutualisme, menghalangi perkembangan integritas dan kesehatan, hanya membuat yang submisif menjadi lebih pasif dan sebaliknya yang dominan menjadi lebih kuat. Dalam arti begini, orang yang memilih dengan cara submission, penyerahan, dia akan kehilangan dependence-nya. Dia akan menjadi sangat tergantung pada orang lain.
Ini yang kita sebut tidak baik, negatif. Cara memuaskan kebutuhan yang tidak baik. Cara untuk mendapatkan relatedness, untuk dapat terhubung dengan orang lain dengan cara menyerahkan diri, ini akan menjadi salah satu solusi yang tidak baik. Karena akan kehilangan integritas. Dia menjadi tidak sehat secara psikologis karena dia manut aja. Dia punya prinsip sebenarnya, tapi dia tidak bisa melaksanakan prinsipnya hanya karena takut dia tidak terhubung dengan orang lain. Ini kurang lebih sama seperti punyanya Karen Horney. Neurotic needs yang with people ya, yang toward people, yang dimana dia ya sudah rela, ya udah saya nurut deh, meskipun itu nggak sesuai misalnya gitu ya. Atau yang kayak gini, mencari partner yang dominan karena dia takut kehilangan, takut sama terisolasinya diri, takut dengan kesendirian, ya sudahlah saya cari yang dominan saja. Gitu. Yang love, jadi mampu membuat hubungan individu menjadi satu dengan dunia, mengembangkan individuality dan integritas. Dengan kamu memberikan cinta, dengan melakukan memberi kasih sayang kepada orang lain, kamu juga secara tidak langsung tetap mengembangkan individualitasmu, tapi juga melakukan keterhubungan dengan orang lain. Gitu ya. Cinta bedakan. Memberikan individu kepuasan kebutuhan menjalin relasi tanpa meninggalkan integritas dan independensi. Nah, kalau misalnya kalian sudah menjalin hubungan, tapi kalian kehilangan kebebasan kalian, kalian malah menjadi ketergantungan sama pasangan kalian, nah, bisa jadi ini bukan love. Bisa jadi ini kamu hanya submission. Kamu hanya menyerah. Mencari partner yang dominan. Oke. Karena cinta itu terlihat dari kamu peduli, kamu bertanggung jawab, kamu respect, dan kamu punya pengetahuan tentang itu. Bukan hanya sekedar nurut, oh disuruh ini, nggak boleh ke sana, nggak boleh main sama ini, kamu harus nelpon saya setiap kali, setiap malam harus nelpon kalau sudah pulang. Nah, ada kehilangan. Atau kamu merasa itu bukan diri kamu, nah ini kamu nanti akan menjadi seperti ini. Kamu menjadi submisif sebenarnya. Kamu tidak punya kekuatan untuk melawan itu. Yang kedua, humanity yang kedua, transcendence. Binatang ada di dunia dengan kondisi pasif tanpa persetujuan atau keinginan. Nah, tapi manusia itu punya kebutuhan untuk berkembang. Nah, ini yang kita sebut transcendence. Punya kebutuhan untuk berkembang. The urge to rise above a passive and accidental existence and into the realm of purposefulness and freedom. Jadi maksudnya ada dorongan untuk berkembang itu dari sekedar pasif dan eksistensial menuju kebergunaan dan kebebasan. Jadi kalau kita mau memenuhi kebutuhan yang kedua ini, kita harus menunjukkan diri menjadi orang yang berguna, manusia yang berguna, atau malah manusia yang tidak malah menghancurkan kehidupan. Jadi ada dua kubu lagi, yang positif dan negatif. Yang positif, kamu menjadi orang yang kreatif, berusaha menciptakan sesuatu supaya kamu tetap berkembang, atau kamu malah milih menghancurkan. Misalnya kamu bunuh diri, seperti contoh yang kasus yang dialami Eric Fromm. Dia melihat aktris yang bunuh diri. Fromm merasa bahwa si aktris ini tidak memiliki kebutuhan untuk berkembang karena dia menghancurkan kehidupan, gitu ya. Sehingga ini adalah salah satu cara pemenuhan kebutuhan yang salah. Oke.
Yang ketiga, rootedness, kebutuhan untuk membangun keberasaan atau merasa di rumah. Ini kembali ke rumah. Rootedness. Root itu adalah akar, jadi kembali, keberakaran. Kembali kepada asalnya. Manusia itu berkembang sebagai individual spesies, tapi kehilangan rumahnya. Jadi ada ini, harus kembali kepada alam. Cara yang produktif atau cara yang baik, cara yang positif itu adalah tetap aktif dan secara kreatif berhubungan dengan dunia. Yang artinya kamu harus keluar dari rumah. Kamu punya freedom. Kamu harus keluar dari zona nyamanmu untuk bisa berhubungan dengan dunia. Dalam arti kamu mau kerja, kamu mau memenuhi eksistensimu, kamu mau mencapai mimpimu, tujuanmu, kamu sudah melakukan produktif. Sesuatu yang produktif. Tapi kalau yang tidak produktif itu fiksasi. Kamu masih ingat punya Freud, fiksasi, tidak ingin keluar dari perlindungan ibu. Jadi di rumah aja. Mau cari kerjaan ya minta tolong ibu atau bapak gitu ya. Atau nyaman aja di rumah, enggak usah cari kerja, ngapain, orang tua sudah bisa kasih makan. Kamu tidak ada keinginan untuk berkembang, untuk berhubungan dengan dunia luar. Kamu hanya fokus pada ini tadi, perlindungan ibu tadi. Oke, yang keempat, sense of identity, kemampuan kita untuk menyadari diri sendiri sebagai entitas yang terpisah. Ini, orang yang sehat mental itu memilih berhubungan dengan kelompok, tetapi tetap memiliki identitas diri sendiri. Jadi artinya begini, sense of identity ini memang kamu butuh untuk menunjukkan siapa kamu. Tapi kalau kamu kekeh, kamu tidak butuh orang lain, kamu akan menjadi neurotic people. Atau sebaliknya, kalau kamu malah tidak peduli dengan identitasmu, siapa kamu lebih memilih nurut dengan kelompokmu, mengikuti apa yang dikatakan kelompokmu, sehingga kamu tidak punya identitas diri, kamu juga neurotic people. Hanya orang yang sehat secara mental, itu dia berada di dalam kelompok, tapi tetap dengan identitasnya. Jadi artinya begini, contohnya begini. Kalau misalnya kamu berada di kelompok dan kamu sebenarnya punya pandangan berbeda, tapi karena kamu takut sendiri, kamu akhirnya ya sudahlah nurut, ya sudahlah okelah, ya begitulah okelah, ikut aja, manut. Nah itu sebenarnya, tapi di dalam hatimu kamu gerundel. Ini berarti kamu bisa menjadi neurotic people. Sebenarnya kamu tidak suka dibegitukan atau tidak suka dengan seperti itu, tapi mau tidak mau kamu merasa kamu tidak mau harus mengikuti kelompok, padahal kamu sendiri punya pandangan sendiri. Nah ini sense of identity-nya tidak bisa terpenuhi. Kalau kamu punya gini, kadang dalam kelompok kan tidak harus selalu sama, ya kan, tidak harus selalu sama, tapi kamu perlu juga menyampaikan pendapatmu. Bukan berarti dalam satu kelompok harus selalu memiliki pandangan yang sama, tapi bagaimana kelompok di dalam kelompok itu saling menghargai. Tadi ada love, saling menghargai pendapat masing-masing anggota kelompok. Nah, ketika dalam kelompok itu saling menghargai pendapat masing-masing, nah ini berarti anggota kelompok ini adalah manusia-manusia yang sehat. Gitu ya. Semoga bisa jelas dengan contohnya. Nah, yang ketiga, frame of orientation. Jadi frame of orientation ini seperti roadmap-mu. Tujuanmu apa sih? Kamu butuh sebuah tujuan di depan, itu sebagai roadmap, sebagai jalan arahmu untuk hidup. Kamu goalmu apa sih? Tujuan hidupmu apa sih?
Frame orientation ini membantu individu untuk fokus pada tujuannya. Jadi kamu sudah punya pandangan, oh ini. Oke. Nah, ini adalah rangkumannya. Ini kebutuhannya. Kemudian ini yang saya bilang tadi positif, ini yang produktif method atau yang negatif. Cara yang negatif atau non produktif. Jadi kalau kamu bilang kamu mencintai, kemudian kamu kreatif, kamu merasa utuh, gitu, yang dalam arti kamu juga kembali ke alam, keluar dari rumah, kemudian ada individuality-nya tapi tetap bergabung dengan kelompok tadi, kemudian ada rational goal. Tujuanmu harus rasional kalau itu kamu mau jadi yang cara yang produktif. Rasional dalam arti ya sesuai dengan kenyataan. Ya. Ini kurang lebih sama kayak Adler, ya. Oke. Nah, the burden of freedom. Manusia itu terpisahkan dari alam, namun masih tetap menjadi bagian dari alam. Di abad pertengahan, individu terlibat dalam perannya di sosial bersama kelompoknya. Peranan ini memberikan rasa aman. Sejalan perkembangan zaman, individu semakin individualis. Terlepas dari perlindungan itu menjadi independen yang membuat rasa tidak aman. Kita melihatlah, sampai saat ini kita berkembang semakin individualis, tidak peduli dengan orang lain. Nah, ini yang disebut kecemasan dasar oleh Fromm. The feeling of being alone in the world. The burden of freedom-nya ini aja. Jadi beban dari konsekuensi dari kebebasan yang kamu dapatkan ketika terpisah dari alam itu adalah basic anxiety. The feeling of being alone in the world. Jadi tidak aman karena dia merasa sendiri. Nah, ada caranya untuk melarikan diri dari the burden of freedom ini. Mechanism of escape. Ini yang sama seperti Freud, sama seperti Adler, sama seperti Karen Horney, yang mekanisme pertahanan diri. Nah, ini kita sebut mechanism of escape. Ada 3 saja, ada authoritarianisme, ada destructiveness, sama conformity. Authoritarianisme, kecenderungan untuk menyerahkan kebebasan atau kemandirian diri dan melebur pada orang lain atau sesuatu di luar dirinya. Ini ditandai dengan mencari partner yang dominan. Ada tipe orang yang sadisme, ada yang tipe orang masokis. Sadisme ini yang gini, dia caranya untuk mengurangi basic anxiety itu dengan menyatu dengan orang lain yang lemah, supaya dia bisa mendominasi. Ingat kebutuhan yang pertama, relatedness, memilih mencintai dengan dari care, respect, dan sebagainya. Atau malah kamu mendominasi. Ya, mendominasi. Ingat, mendominasi berarti power. Dia mengurangi kecemasan dasarnya dengan mendominasi orang lain. Itu adalah sadisme. Sedangkan yang kedua, masokis, itu yang submission. Ya, didasari lemah dan inferior mencari sosok institusi atau sosok yang dominan. Jadi dia tipe yang submisif. Jadi makanya cari orang yang dominan. Dia untuk mengurangi rasa kecemasannya tadi sendirian, dia memilih menjadi orang yang submisif atau masokis. Dia butuh orang yang dominan. Gitu. Ada 3 kebutuhan sadisme. Kebutuhan untuk membuat orang lain bergantung pada orang lain, dominan pada yang lemah, eksploitasi berulang pada orang lain, mengambil keuntungan menggunakan orang lain untuk kesenangan sepihak, melihat orang lain menderita baik secara psikologis dan fisik. Nah, itu adalah sadisme. Jadi kalau kamu melihat orang-orang yang seperti itu, berarti dia melakukan mechanism of escape yang sadisme. Ya. Oke. Kita lanjut yang kedua, destructiveness.
Didasari perasaan sendiri, terisolasi, dan tidak memiliki kekuatan, sehingga dia menghancurkan sesuatu. Kalau dia menghancurkan, dia akan mengembalikan perasaan kehilangan powernya. Jadi ingatkan, tidak memiliki kekuatan. Karena dia tidak memiliki kekuatan, jadi dia melakukan menghancurkan sesuatu, menunjukkan bahwa, oh ini saya punya lagi kekuatan. Itu destructiveness. Menghancurkan apa? Macam-macam. Menghancurkan kehidupan juga masuk. Menghancurkan diri juga masuk. Ketika kamu menyiksa dirimu sendiri, itu juga termasuk destructiveness. Ya. Merusak diri sendiri dengan cara apa? Macam-macam, narkotik itu juga bisa. Ya. Kemudian membuat apa ya? Mungkin kayak misalnya menunjukkan powernya dengan cara apa? Melarang orang lain dan sebagainya, menghancurkan usaha orang lain. Nah, itu juga termasuk destructiveness. Ya. Conformity, perasaan melebur untuk lari dari perasaan sendiri atau terisolasi dan meninggalkan individuality dan menjadi apapun yang orang atau kelompok lain inginkan. Jadi ini yang tadi saya bilang, ketika kamu yang sense of identity, ketika kamu punya identitas, tapi kamu takut terisolasi, takut sendiri, akhirnya kamu nurut melebur dengan orang lain. Tapi kesannya kamu jadi robot, disuruh A ya, disuruh B ya, disuruh C iya. Nah, yang kamu lakukan hanya sesuai kelompok. Kamu tidak punya pendirian, istilahnya begitu ya. Beberapa dari individu merasa independen, tapi juga tidak tahu apa yang mereka mau atau tujuan. Kayaknya sih tidak tergantung, tapi sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ini termasuk conformity. Oke, mekanisme of escape ini tidak dialami oleh semua orang, tidak seperti Freud ya. Freud mengatakan kan kalau mekanisme pertahanan dirinya itu hampir dialami oleh orang. Entah yang mana, tapi pasti dialami oleh orang. Karena basic anxiety atau anxiety-nya itu pasti ada kalau menurut Freud. Nah, tapi kalau menurut Fromm, ini kita lihat di sini. Kalau kita sudah memenuhi kebutuhan seperti ini, melakukan yang produktif method, memenuhi kebutuhannya dengan produktif method, otomatis mekanisme of escape ini tidak akan begitu kuat muncul. Dalam arti tidak begitu dominan. Tapi kalau kita lebih pada di sini, melakukan hal-hal yang di sini, nah, ada kemungkinan besar kamu akan melakukan salah satu dari ini, arti tiga-tiganya, atau salah duanya, melakukan mekanisme of escape ini. Gitu ya. Nah, positive freedom. Nggak ngomongin hanya kebebasan, tapi kebebasan yang positif. Kebebasan positif ini ditandai ketika kamu melakukan kegiatan spontanitas yang muncul ketika sudah dapat menyatu dengan kelompok, tapi tetap dengan identitasnya. Contohnya kamu bekerja, ya, kamu bekerja dan apa ya? Kamu menyenangi, kamu memiliki hubungan, kamu memberikan kasih sayang kepada orang lain dan kamu tetap bekerja. Bekerja dengan tetap ini ya, tetap dengan identitasmu. Bukan kamu misalnya manut tadi ya. Bukan berarti manut itu adalah sesuatu yang jelek, bukan. Tapi sesuai dengan prinsipmu atau tidak, sesuai dengan pendirianmu atau tidak. Cinta dan kerja menurut Fromm itu adalah menyatukan individu dengan orang lain tanpa mengorbankan integritasnya. Jadi, kamu punya prinsip apa, ya itu harus kamu lakukan. Itu yang dimaksud Fromm. Keunikan sebagai individu dan mencapai realisasi potensi yang dimiliki. Nah, itu. Tetap bekerja, tapi tidak meninggalkan integritas, tidak meninggalkan pendiriannya. Oke. Ya. Nah, karakter orientation ini yang kita nanti lihat untuk kepribadian ya. Jadi kepribadian tercermin dari karakter orientation. Cara individu yang relatif permanen untuk membangun hubungan dengan orang atau sesuatu. Oke, ada dua, productive method
dan non-productive method lagi ya. Oke, kita lihat ini. Yang productive method itu ada 3, working, loving, reasoning. Jadi orang sehat akan menyikapi pekerjaan sebagai media untuk berekspresi, tidak mengeksploitasi orang lain atau mendapatkan material yang tidak ada batasnya. Jadi kalau misalnya kamu bekerja hanya untuk uang, nah bisa jadi itu bukan produktif ya, tapi kamu lebih kepada nanti non produktif. Tapi kalau kamu bekerja dengan sepenuh hati karena kamu kamu suka dengan pekerjaan ini dan kamu bisa memaksimalkan potensimu di sana, nah itu kamu sudah melakukan productive method. Loving, hasrat tinggi untuk mencintai kehidupan dan semuanya yang hidup, manusia, binatang, alam, dan budaya. Jadi bukan hanya ngomongin masalah pasangan hidup, tapi juga semua. Kamu mencintai semua, biofilia, cinta, tingkatan cinta yang tinggi ya. Ketika kamu mencintai semuanya, kehidupan, alam, manusia, binatang. Kalau kamu suka menyakiti binatang, bisa jadi kamu tidak melakukan productive method. Ya. Kamu melakukan destructiveness. Ya. Kemudian reasoning. Orang yang sehat melihat orang lain sebagaimana mereka adanya dan bukan sesuai dengan kehendak pikiran individu. Ini ya sering terjadi ketika gampangannya begini deh. Kalau kamu ketemu orang, kamu kok enggak begini sih? Kok kamu kayak gini? Kok kamu seharusnya kayak gini? Kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begini. Nah, itu berarti orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang belum sehat, kita bilang ya, tidak sehat. Kita juga memandang orang lain, kita sebagai individu juga memandang orang lain ya dia memang seperti begitu adanya. Karakternya dia memang begitu. Itu pendiriannya, kita harus hargai pendiriannya. Kita harus hargai pendapatnya. Itu adalah reasoning, karena kita yakin bahwa tiap individu punya identitas masing-masing. Ya, itu yang kita sebut reasoning. Kalau kamu biasanya marah toh, kalau dalam kelompok marah, ketika ada teman yang tidak setuju dengan kamu. Nah, itu berarti kamu tidak melakukan productive method yang reasoning. Kamu punya nalar loh, kamu punya bisa berpikir. Jadi kalau misalnya kamu memaksakan orang lain untuk setuju dengan kamu sangatlah tidak melakukan productive method, kamu malah ke arah yang non produktif. Oke, kita beralih ke non produktif. Ada reseptif, ada eksploitatif, ada hoarding, ada marketing. Ya. Reseptif ini semua kebaikan ada di luar diri, dan satu cara untuk menjalin hubungan dengan dunia luar adalah dengan menerima seperti cinta, pengetahuan, dan materi. Non-produktif method ini adalah yang nerimo. Ya, kamu kasih apa, tak ambil, kasih apa. Tidak ada usaha untuk mendapatkan cinta. Tidak ada usaha. Jadi kayak misalnya, ya saya kalau dapat ini ya sudah, dapat ini ya sudah, nggak dapat ya nggak apa-apa. Nah, itu non-produktif. Eksploitatif, sumber dari kebaikan berada di luar diri dan secara agresif mencari dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Eksploitasi. Jadi kamu merasa untuk mendapatkan cinta, mendapatkan kebahagiaan itu dari orang lain, bukan dirinya sendiri. Padahal kalau di productive method, ini semua berasal dari diri sendiri. Ya. Bagaimana kamu berpikir tentang dirimu sendiri. Tapi kalau yang di non-produktif, semua itu berasal dari luar. Jadi kamu lebih menyalahkan kepada yang di luar dirimu. Sehingga kamu memaksa orang lain untuk memberikan. Dan kamu memaksa untuk mendapatkannya. Jadi kayak misalnya, kalau sudah kayak ada pasangan atau pacar yang sangat-sangat overprotective, ini bisa jadi seperti eksploitatif. Ya. Si pacar yang overprotective ini bisa jadi dia berusaha untuk mendapatkan yang dia inginkan dengan cara mengeksploitasi pasangannya. Oke. Yang ketiga, hoarding. Tidak menilai sesuatu di luar diri, melainkan menyimpan apa yang sudah dimiliki dan tidak akan dilepas. Hoarding ini loh yang saya pernah bilang, nyusuh. Dalam arti kamu menyimpan semua barang. Menyimpan apapun itu, tapi tidak kamu tidak kamu jaga, tapi tidak akan kamu lepas. Tidak dijaga maksudnya tidak dirawat. Paling banter hoarding yang barang gitu ya, barang biasanya. Kalau kamu
tahu atau punya pengalaman atau diri sendiri mungkin ya, kamu menyimpan barang-barang lama. Jadi dari kamu kecil, kamu simpan tapi tidak kamu jaga, tidak kamu rawat, dalam arti tidak kamu rawat. Bedakan dengan ini ya, koleksi. Kalau koleksi kan kamu rawat, kamu rapikan, kamu bersihkan. Tapi kalau hoarding ini, kamu hanya mengumpulkan. Mengumpulkan, kamu nyimpen tok. Tapi nggak pernah kamu pakai. Tapi nggak pernah kamu lepas. Jadi apa yang sudah kamu miliki, ya kamu simpan terus. Tapi nggak pernah kamu pakai, nggak pernah kamu lepas. Gitu ya. Marketing ini tidak memiliki nilai atau prinsip yang permanen. I am as you desire me. Jadi aku adalah sesuai apa yang kamu mau. Itu marketing. Mereka mempertahankan kondisi selalu penuh skill dan dapat dijual. Jadi marketing ini maksudnya adalah kamu adalah apa yang orang lain mau. Nah, ini sangat-sangatlah tidak produktif. Ya. Oke, nah kita lanjut ke personality disorder. Ada nekrofilia, ada malignant narsisme, ada incestuous symbiosis. Nekrofilia itu adalah kecintaan pada kematian. Ini gangguan yang apa ya? Manusia, perilaku seks manusia yang memiliki hasrat untuk bercinta dengan mayat. Mungkin kamu pernah membaca beberapa kasus ada manusia yang memiliki hasrat untuk bercinta dengan mayat. Nah, ini disebut nekrofilia, gangguan personality nekrofilia. Ya, malignant narcissism, kecintaan pada diri sendiri sehingga menilai baik pada apa yang dipunya dan menilai buruk terhadap apa yang tidak dimiliki orang lain. Jadi ya sudah tahu lah ya narsisisme. Incestuous symbiosis, ketergantungan yang akut pada figur ibu atau kita sebut mother fixation, kecenderungan tertarik pada wanita yang lebih tua, perhatian yang apa ya, admire, yang apa ya, yang mempesona dan sebagainya, yang bisa melindungi. Nah, itu incestuous symbiosis. Jadi ketergantungan yang akut pada figur ibu sehingga pasangan ini akan mencari sosok yang lebih tua. Dalam arti di sini adalah lebih pada yang laki-laki ya, mencari wanita yang lebih tua. Oke. Nah, psikoterapi yang menggunakan teori ini lebih fokus pada aspek interpersonal. Interpersonal itu hubungan dengan orang lain. Jadi tujuan terapinya lebih membuat pasien itu memahami dan mengetahui dirinya sendiri dan memahami orang lain. Kritiknya, teorinya tidak secara empirik tervalidasi, dalam arti masih ingat ya, empirik tervalidasi, jadi belum ada penelitian yang valid gitu ya. Tapi terlalu filosofis, hampir semuanya bisa dijelaskan dengan teori lain, tidak bisa dijadikan prediksi, terlalu praktis, internal konsistensinya rendah, tidak sederhana dan kurang menyatu. Tidak sederhana karena agak cukup rumit gitu ya. Oke. Ini kritik bisa jadi berbeda, kamu bisa memiliki kritik yang berbeda juga. Ini kritik menurut Fish and Fish, bukunya Fish and Fish. Ada pertanyaan? Semoga ada pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan tidak hanya untuk saya, untuk kelompok. Jadi kelompok presentasi juga wajib membaca apa yang saya sharekan ini. Kemudian jika ada pertanyaan, sampaikan di grup WA. Kemungkinan akan saya bahas atau saya jawab agak siang, tapi untuk yang kelompok presentasi bisa segera untuk menjawabnya ya. Nah, untuk tugas pertemuan ke-13 bisa diakses di Google Classroom, dikerjakan itu sebagai bukti presensi. Deadline-nya hari ini ya. Nanti malam deadline-nya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.